Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasari dari Manajemen 24B dengan NIM 24601047. Saya ingin menjelaskan tentang ketahanan nasional yang disusun oleh kelompok 3. Ketahanan nasional merupakan aspek penting untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer seperti pelanggaran wilayah, terorisme, bencana alam, dan kejahatan lintas negara. Negara harus memiliki sistem pertahanan yang kuat dan terpadu. Modernisasi militer dan penguatan sistem pertahanan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan utama dalam ketahanan nasional adalah ancaman terorisme yang semakin meningkat dan merusak keamanan dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategis yang efektif dan pencegahan dan penanganan ancaman tersebut dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Ancaman infrastruktur kritis melalui serangan siber semakin nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber sangat penting untuk melindungi dan informasi vital negara. Ketahanan pangan yang merupakan isu krusial. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan kekuatan dan daya tahan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menyebabkan keberlangsungan hidup, integrasi, dan identitas bangsa serta negara. Secara lebih spesifik, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensi, melindungi kepentingan nasional, menjaga kedaulatan, stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional adalah kemampuan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketahanan nasional mencakup banyak aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan ideologi. Ketahanan yang kuat artinya negara siap menghadapi apapun yang mencakup eksistensinya. Contoh paling nyatanya itu adalah saat pandemi COVID-19, di mana Indonesia harus menjaga ketahanan bidang kesehatan atau dengan vaksinasi, ekonomi, bantuan sosial dan subsidi UMKM, serta sosial, menghindari konflik sosial akibat PHK. Ini semua menunjukkan aspek ketahanan nasional bekerja sama. Sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri. Mandiri adalah ketahanan yang bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan kekuatan serta keutuhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumbuh pada identitas kepribadian bangsa dan integrasinya. Kemandirian menjadi persyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan perkembangan global. Contoh mandiri itu memproduksi alat utama sistem senjata alutsista sendiri seperti kapal perang atau oleh PT PAL. 2. Dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun bergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan
sekitar. Upaya peningkatan ketahanan harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika di dalamnya, diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Menunggal. Menunggal adalah ketahanan nasional yang mengupayakan sifat integratif, yang berarti terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang atau selaras dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Wibawa. Wibawa adalah ketahanan nasional sebagai pandangan yang bersifat manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Semakin tinggi daya tingkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar kewibawaannya. 5. Konsultasi. Konsultasi dan kerjasama. Indonesia tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Bangsa Indonesia mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa melalui sikap konsultatif, kerjasama, dan menghargai. Asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional merupakan pedoman yang didasarkan pada nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, di mana dan wawasan Nusantara. Berikut adalah beberapa asas ketahanan nasional secara lengkap. 1. Asas ketahanan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan adalah kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk individu, masyarakat. Keduanya saling melengkapi dan menjadi tolak ukur keberhasilan dan ketahanan nasional. 2. Asas komprehensif dan integral atau menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, termasuk aspek geografis dan demografi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 3. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengedepankan sikap kebersamaan dan gotong royong dalam mengelola keberagaman dan perbedaan di Indonesia sebagai modal pembangunan bangsa yang berdaulat dan makmur. 4. Asas mawas dalam dan mawas keluar. Asas mawas ke dalam menumbuhkan kemandirian dan kualitas kehidupan nasional yang tangguh dan ulet. Wawasan keluar. Mawas keluar mengantisipasi dan berperan dalam menghadapi dampak lingkungan strategis internasional serta menerima ketergantungan dengan dunia luar. Asas dinamis dan adaptif. Asas dinamis dan adaptif adalah ketahanan nasional yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional agar tetap relevan dan efektif. 6. Asas konsultatif dan kerjasama. Mengutamakan sikap dialog, kerjasama, dan saling menghargai dalam menghadapi tantangan baik dalam negeri maupun kancah internasional. Asas-asas ini menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Tantangan ketahanan nasional. Tantangan ketahanan nasional Indonesia sangat beragam dan semakin kompleks, meliputi ancaman terhadap ketahanan nasional tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga non-fisik seperti rivalitas geopolitik seperti ketahanan antar Amerika Serikat, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada
kawasan Indo-Pasifik. 2. Konflik internasional yang mempengaruhi stabilitas global, misalnya perang Rusia, Ukraina, dan Israel. 3. Polarisasi sosial dan penggeseran nilai di masyarakat, termasuk pengaruh ideologi asing dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. 4. Fenomena atau showdown state dan pengaruh aktor tak resmi dalam politik, ekonomi, dan budaya yang dapat mengganggu kedaulatan nasional. 5. Maraknya judi online dan pinjaman online ilegal yang merusak karakter dan ideologi bangsa serta menimbulkan kerawanan sosial. 6. Potensi eksklusif konflik maritim di wilayah strategis Indonesia seperti sengketa Laut Cina Selatan dan ketegangan kawasan Indo-Pasifik. 7. Ketahanan energi yang rentan terhadap kelangkaan dan perbuatan sumber daya energi yang dapat memicu konflik regional maupun nasional. 8. Tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang memerlukan kesiapsiagaan dan perencanaan strategis nasional. 9. Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan bantuan yang membawa tantangan dalam pembentukan karakter dan pola pikir bangsa. Semua tantangan ini menurut Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat persatuan, serta mengembangkan strategi pertahanan dan ketahanan nasional yang adaptif. 5. Urgensi ketahanan nasional bela negara. Urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat penting bagi Indonesia karena berbagai alasan. Bela negara bukan hanya untuk tugas militer, tetapi seluruh rakyat dalam era modern. Bela negara mencakup menjaga moral bangsa, menyebarkan informasi positif, melawan hoax, dan melestarikan budaya. 1. Indonesia menghadapi ancaman kompleks dari dalam dan luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan negara, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, konflik horizontal, globalisasi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik. Ketahanan nasional mencakup aspek multidimensional serta seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas bangsa. 2. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama di era digital dan revolusi industri 4.0 yang menghadirkan ancaman baru seperti serangan siber, hoax, dan propaganda di media sosial. Persatuan dan karakter bangsa menjadi kunci ketahanan nasional di tengah-tengah global yang semakin kompleks. Dengan penguatan hukum Islamiyah, Nahiyah dan Insaniyah sebagai pilar resiliensi bangsa. Ketahanan nasional berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga kedaulatan negara, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan kekuatan nasional dan menjamin keamanan nasional dari berbagai ancaman fisik maupun non-fisik. Penguatan ketahanan nasional yang nasional juga penting untuk menghadapi risiko keamanan yang meningkat. Melalui modernisasi alat utama sistem pertahanan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri,
dan kerjasama keamanan regional serta internasional. Dengan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat berperan aktif dan percaya diri dalam hubungan internasional, menjaga kepentingan nasional, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Contoh ketahanan nasional yaitu pelajar ikut edukasi bela negara dan aktif menyebarkan narasi positif di media sosial tentang Indonesia secara tidak langsung ikut menjaga ketahanan nasional. Singkatnya, ketahanan nasional dan bela negara sangat urgen untuk menjaga integrasi kedaulatan dan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia di tengah tantangan internal dan dinamika global yang terus berkembang. Pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan kekuatan dan daya tahan bangsa agar mampu menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pembinaan ini mencakup sebagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pembinaan ketahanan dilakukan melalui pendidikan pelatihan sosial hingga penguatan nilai-nilai nasionalisme, Pancasila, dan budaya lokal. Pembinaan ini melibatkan semua lapisan pemerintah, masyarakat, tentara, TNI, Polri, atau generasi muda. Aspek strategi pembinaan ketahanan nasional, pendidikan bela negara, pendidikan kewarganegaraan melalui sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menjadi media utama untuk menanamkan nilai-nilai bela negara, nasionalisme, dan karakter bangsa yang tangguh serta ulet. Program bela negara. Program ini memberikan pembekalan dan pelatihan berupa teori dan praktik bela negara yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara, bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian bangsa yang siap membela negara tanpa harus menjadi wajib militer. Implementasi nilai dasar bela negara. Melalui siklus pembinaan yang efektif, nilai-nilai dasar bela negara seperti integrasi moral, etika, suprematisasi hukum, kearifan lokal, dan konsensus dasar berbangsa dan bernegara ditanamkan secara menyeluruh di masyarakat. Sinergi lintas sektoral. Pembinaan ketahanan nasional melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemerintahan daerah secara terpadu untuk menghadapi ancaman multidimensional, termasuk ancaman demografi, geografi, dan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pengembangan cerdasan dan kesehatan jasmani dan rohani. Pembinaan meliputi peningkatan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, serta kemampuan fisik dan mental agar warga negara memiliki ketangguhan menghadapi tantangan. Pemanfaatan kearifan lokal dan nilai Pancasila. Ketahanan nasional dibangun di atas dasar nilai Pancasila dan kearifan lokal sebagai fondasi moral dan budaya bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Peran generasi muda dan mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diberi pengarahan dan pembinaan ketahanan sosial budaya serta formal dan informal untuk meningkatkan peran serta mereka dalam pembangunan nasional. Tujuan pembinaan ketahanan nasional: membangun kekuatan nasional yang kuat dan tangguh dan ulet, mengatasi berbagai ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa, menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebulatan tekad dan seluruh elemen bangsa, mewujudkan sinergi antar lembaga dan komponen masyarakat dalam mempertahankan negaranya.
Contohnya itu mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kampus adalah bagian dari pembinaan kesadaran bela negara, program bela negara Kemenhan untuk masyarakat sipil dan upaya memperluas wawasan pertahanan. Pembinaan ketahanan nasional adalah proses berkelanjutan yang harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan di negara di tengah dinamika global dan di tengah era digital. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional memiliki hubungan yang sangat erat, di mana hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan potensi dan kekuatan nasional yang mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengancam integritas dan keberlangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan nasional. Pembangunan nasional adalah proses kegiatan seluruh bangsa untuk mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang memadai guna menghadapi berbagai ancaman tersebut. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Ketahanan nasional yang tangguh akan memperlancar dan memperkuat proses pembangunan nasional. Sementara pembangunan nasional yang berhasil dan meningkatkan ketahanan nasional, keduanya bersifat saling mendukung dan membentuk sistem yang holistik dan mencapai tujuan bangsa. Ketahanan nasional yang menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan terutama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan dan kelestarian sumber daya alam yang menjadi aset bangsa. Ancaman seperti terorisme dan radikalisme dapat mengganggu pembangunan sehingga ketahanan nasional harus terus diperkuat melalui peran seluruh elemen masyarakat. Secara praktik, ketahanan nasional mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan yang semua harus dikelola secara terpadu agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Singkatnya, ketahanan nasional adalah fondasi yang menjaga agar pembangunan nasional dapat berlangsung aman, stabil dan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan nasional memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kemampuan bangsa menghadapi berbagai tantangan. Ketahanan nasional menciptakan suasana aman dan stabil untuk pembangunan. Sebaliknya, pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat daya tahan nasional. Keduanya saling mendukung. Contoh pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan bukan hanya proyek fisik, tetapi strategis pemerataan pembangunan dan upaya memperkuat ketahanan wilayah di bagian timur Indonesia. Kesimpulannya itu adalah ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menghadap dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri demi menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Konsep ketahanan nasional melibatkan aspek pertahanan dan keamanan yang berorientasi pada kecintaan tanah air dan jiwa nasional, serta dapat dilakukan secara fisik dan non-fisik. Peran Tentara Nasional atau disingkat dengan TNI sangat strategis dalam menjaga ketahanan nasional melalui stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta keterlibatan dalam penggunaan daerah. Pendidikan bela negara, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa, sangat penting untuk menimbulkan karakter cinta tanah air, tanggung jawab, dan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional mencakup upaya menjaga agama dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari identitas bangsa dalam membela negara.
pemerintah perlu memasukkan nilai kecintaan terhadap agama dan negara dalam konsep bela negara, mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan mencintai agama serta tanah air sebagai bagian dari ketahanan nasional, mendorong generasi muda untuk aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ketahanan nasional melalui pendidikan, pelatihan, dan organisasi kepemudaan agar memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan, memperkuat peran TNI dalam memperdaya wilayah pertahanan dan pembangunan masyarakat secara terpadu untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif, bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintahan dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan demi memperkuat ketahanan nasional. Itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.